Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyajikan ke kalian video cara penggunaan, cara pembacaan jangka sorong dengan mikrometer skrob. Kenapa hanya ada dua ini yang saya praktekkan? Karena yang paling familiar digunakan ini dan termasuk salah satu jenis alat ukur panjang. Sebelumnya kalian sudah tahu, telah saya jelaskan di PowerPoint. Ini adalah jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur ketebalan dan kedalaman. Ketebalan baik ketebalan atau diameter luar dan dalam suatu benda. Ini kalian mungkin juga sudah tahu bagian-bagiannya. Ini rahang atas, ini rahang bawah, skala nonius, skala utama cm, skala utama inci, ini pengunci. Sekarang bahan yang saya gunakan atau alat yang saya gunakan adalah tutup botol. Rahang bawah digunakan untuk mengukur diameter luar. Sedangkan rahang atas digunakan untuk mengukur diameter dalam. Sedangkan tungkai digunakan untuk mengukur kedalaman benda ini atau tutup botolnya. Oke, yang saya mau praktekkan adalah mengukur diameter luarnya. Oke, kalau dianggap ini sudah pas, kemudian kita kunci. Kenapa dikunci? Agar bendanya tidak lari dan tidak salah dalam pembacaan alat ukur. Oke. Yang harus kita lakukan adalah membaca skala utama. Berarti yang kita baca adalah ini dalam satuan sentimeter. Kemudian bagaimana cara membacanya? Cara membacanya sama dengan membaca mistar biasa. Cuman yang menjadi patokan adalah ini, skala nonius. Perhatikan, arti pembacaan alat ukur ini atau hasil dari diameter luar benda ini adalah tadi skala noniusnya, nolnya tepat berhenti di 4,6 skala utama. Kemudian yang tegak lurus ke atas adalah 6, berarti 4,66 cm. Itu pembacaan secara langsung, tapi yang perlu kalian pahami untuk baca langsung seperti ini rumusnya, skala utama ditambah skala nonius dikali 0,1 mm. Oke, 0,1 mm ini adalah batas ketelitian dari jangka sorong. Jadi skala utamanya 4,6, skala noniusnya 6. 6 kali 0,1 mm hasilnya 0,6 mm. 0,6 mm ini harus kita rubah ke cm karena satuan dari jangka sorong adalah cm. Milimeter ke cm itu naik, berarti dibagi 10. Tambahkan saja 0,0, 1 angka 0 di depan 6, berarti hasilnya 4,66. Sedangkan tadi cara membaca alatnya, di mana angka 0 skala nonius berhenti 4,6. Kemudian yang tegak lurus naik ke atas adalah 6. Langsung saja kita baca 4,66. Untuk alat ukur yang kedua, yaitu mikrometer skrob. Mikrometer skrob bagian-bagiannya juga sudah kalian lihat sendiri di PowerPoint. Kegunaannya apa? Dia mengukur ketebalan suatu benda. Oke, ini rahang tetap atau poros tetap, ini rahang geser atau poros geser. Kemudian ini skala utama, ini skala nonius, selubung luar, roda bergerigi, dan ini adalah pengunci. Benda yang akan saya ukur ketebalannya adalah kabel. Ini caranya digunakan. Oke. Kita fokus, kemudian dikunci. Kita lihat.
Oke. Agak berbeda antara jangka sorong dengan mikrometer skrup. Kalau mikrometer skrup, setiap angka itu diwakili oleh satu skala. Perhatikan ki angka 0. Setelah angka 0 ada satu skala atau satu garis. Satu garis ini mewakili satu hitungan. Jadi 1, 2, 3, 4 dan lihat saya yang ada muncul hanya angka 5. Otomatis dari angka 0 sampai 5 itu hitungannya 1, 2, 3, 4. Tadi bendanya berhenti di sini kan? Oke, berarti tepat skala utamanya di angka 4. Cara baca untuk skala noniusnya adalah tegak lurus garis tengah skala utama ke samping. Oke, kita lihat 5 ke atas 10, tepat tegak lurus antara 9 dengan 10. Tapi lebih mendekati ke 9, berarti skala noniusnya kita pakai 9. Yang berarti ketika kalian tuliskan skala utama 4, skala nonius 9, batas ketelitiannya 0,01 mm, 9 kali 0,01 hasilnya 0,09, ditambah 4 hasilnya 4,09 mm. Jadi tadi tebalnya kabel yaitu 4,09 mm. Di mikrometer skrup semua satuannya milimeter. Jadi ini yang membedakan dengan jangka sorong. Kalau jangka sorong batas ketelitiannya milimeter, dikali dulu skala noniusnya dapat, kemudian ubah ke sentimeter, dijumlah, dan akhirnya itulah nilai dari jangka sorongnya. Oke, ada lagi satu yang perlu saya ingatkan. Perhatikan di bagian jangka sorong skala utamanya. Oke. Lihat ke sini ada skala bawah. Nah, skala bawah ini bernilai ini kan 0, berarti di bawah sini 0,5, 1, 1,5. Jadi kalau dia tepat misalnya seperti ini, nih, misalnya dia tepat di sini, berarti ini adalah 3,5, berarti skala utamanya 3,5. Tepat ki 5, berarti 3,55 baca langsungnya. Semoga kalian paham. Kalau misalnya kalian tidak paham, silahkan bertanya ke ibu. Ada yang kurang jelas mengenai videonya, silahkan juga bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.